Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trindatu Yuliawan dari Universitas Asa Indonesia dengan NIM 2200302189 dari kelas 3B1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 123 tugas KWU 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Tugas yang pertama yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasanya di sini saya memilih jus buah. Unit usahanya yaitu minuman. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi isu-isu etik legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya membangun budaya etik dapat mencakupi, di sini saya memilih lead by example, mengembangkan kode of conduct atau kode etik, menerapkan produk pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi, di sini saya memilih akses modal yang baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, penurunan kerentanan, dan yang terakhir menghindari potensi sanksi. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan di sini saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi, di sini saya memilih sifat bisnis prospektif, identitas dan usulan titles para pendiri, bentuk hukum kepemilikan bisnis, dan yang terakhir identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke dalam bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan cara memenuhi semua kewajiban kontrak. Kesepakatan hukum. Kesepakatan hukum di sini ada dua, yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang kepada perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu yang tertentu. Yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi yaitu biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang kedua, jumlah dan investor terlibat. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi, di sini saya memilih syarat mengajukan SUUP online untuk perusahaan perseorangan dengan syarat fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Yang terakhir, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah, di sini saya memilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Yang kedua, prinsip pungutan pajak. Prinsip persamaan, keadilan dan kemampuan atau equality, equity, dan ability. Prinsip kepastian atau certainty. Prinsip kenyamanan pembayaran yaitu convenience of payment. Prinsip efisiensi yaitu economic of collection.
3.3 Izin dan izin kerja profesional pada pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Disebutkan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperjualbelikan dalam kemasan eceran wajib mempunyai izin edar saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut disebut sebagai perizinan berusaha. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produk pangan industri rumah tangga, perizinannya diterbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah termasuk Badan POM dalam rangka mendukung kemudahan berusaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil mengedepankan pembinaan. Buku kerja yang kedua yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan pada perusahaan baru. Unit usahanya yaitu minuman, produk atau jasanya yaitu jus buah. Tanggalnya yaitu 13 November 2022. Elemen yang pertama, 1. Identifikasi pengelolaan keuangan, kriteria untuk kerja. 1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi dengan profitabilitas dengan status baik, likuiditas dengan status sedang, efisiensi dengan status baik, stabilitas dengan status baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama yaitu ada preparasi laporan keuangan, terdiri dari laporan pendapatan, neraca, dan laporan cash flow, yaitu dia masuknya ke kategori baik. Preparasi perakiraan keuangan yaitu ada pendapatan, pengeluaran, belanja modal dengan status baik. Preparasi performa laporan keuangan yaitu ada laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, dan laporan proforma cash flow yaitu dengan status sedang. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan yaitu ada rasio analisis. Yang kedua, mengukur hasil dibanding rencana. Yang ketiga, mengatur hasil-hasil dengan norma industri, yaitu dia masuk kategori sedang. 1.3 yaitu laporan historis keuangan diidentifikasi dengan laporan keuangan itu mendapatkan status baik, neraca dalam status baik, dan laporan cash flow dalam status baik. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama itu laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan, yaitu dia masuk ke potensi baik. Perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perakiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis, yaitu dia masuk ke potensi sedang. Yang ketiga, perakiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan yang ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya masuk ke potensi sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Di sini masuk kategori sedang. Kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi dengan yang pertama proforma laba rugi yaitu dengan potensi baik, proforma pendapatan dengan potensi baik, proforma neraca dalam potensi baik, proforma arus kas dalam potensi baik. 2.2 Rasio analisis diidentifikasinya dengan likuiditasnya dia masuk ke potensi sedang.
efisiensi operasi dia masuk ke potensi baik, dan profitabilitas dia masuk ke potensi baik. Rekomendasinya yaitu bisnis jus buah ini bisa segera dikembangkan dan dijalankan. Harganya yang sangat murah tapi banyak manfaatnya karena bahan yang digunakan menggunakan bahan yang sangat segar dan kami mengutamakan kualitas yang baik. Buku kerja yang ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usahanya yaitu minuman, produk atau jasanya yaitu jus buah. Langkah yang pertama yaitu 1. Staffing. Kriteria kinerjanya yaitu 1.1 kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk 1.3 tugas okupasi diidentifikasi untuk 1.4 persyaratan okupasi diidentifikasi untuk 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasikan untuk 1.6 jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk hasil atau rekaman hasil. 1.7 perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8 FTA atau full time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9 perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Yang kedua, rekrutmen pelantikan, pelatihan dari mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Rencana seleksi yaitu saya memilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tepat waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan atau prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup di sini saya memilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua yaitu mengamankan persetujuan kandidat pilihan, dan yang ketiga melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 yaitu internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau tim mencakupi di sini saya menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumen lainnya. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup pihak yang pertama hak memperoleh upah, yang kedua hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, yang ketiga hak mendapat pelatihan kerja, yang terakhir adalah hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, dan hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. Yang terakhir adalah hak untuk cuti. Kewajiban yaitu di sini saya memilih kewajiban ketaatan. 3.2 prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruksif. Prinsip hubungan industrial mencakupi di sini saya memilih kekeluargaan dan peningkatan produktivitas. Keempat yaitu mengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf di sini saya memilih efisiensi. 4 dan kepercayaan diri. 4.2 strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Di sini strategi pengembangan staf saya memilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Program pengembangan stafnya itu di sini saya memilih pelatihan.
4.3 program pelatihan dilakukan. Program pelatihan di sini saya memilih pelatihan induksi. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasinya di sini saya memilih identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja yaitu saya memilih pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dan yang kedua kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi di sini saya memilih keterampilan. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat penggantian staf di sini saya memilih potensi rendah kurang dari 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim di sini saya memilih kerjasama. Rencana staffing, total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategori okupasi di sini saya memilih kasir. Tanggung jawabnya itu yang pertama, bertanggung jawab atas transaksi penjualan. Yang kedua, menyediakan uang hasil transaksi penjualan dan serah terima kepada shift yang lain. Tugasnya yaitu melakukan pencatatan setiap transaksi. Yang kedua yaitu membantu konsumen untuk memberikan informasi terkait suatu produk. Dan yang terakhir, melayani transaksi sekaligus packing produk. Persyaratannya yaitu yang pertama, ijazah minimal SMA sampai SMK. Yang kedua, jenis kelamin pria atau wanita berusia 20 sampai 26 tahun. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan baik dan ramah terhadap pelanggan. Kebutuhan pelatihannya itu di sini saya menyediakan mencatat transaksi penjualan. Jumlah tenaga kerja yaitu yang dibutuhkan ada 1 orang. Perkiraan mulai bekerja yaitu 2 Januari 2023. FTI atau full time equivalent di sini yaitu 40 jam per minggu. Yang terakhir, perkiraan durasi kontrak yaitu 1 tahun. Kedua, ada admin yaitu mempunyai tanggung jawab. Yang pertama, mencatat serta memeriksa status data penjualan yang telah masuk dan yang belum masuk dengan tujuan untuk mempermudahkan dalam menindaklanjuti kekurangannya. Tugasnya yaitu yang pertama, merekap data, mengurus jadwal, mencatat daftar peralatan, dan yang keempat, menerima dan memproses pesanan. Yaitu selanjutnya syaratnya itu yang pertama, ijazah minimal SMA sampai SMK. Yang kedua, jenis kelamin pria atau wanita berusia 20 sampai 26 tahun. Yang ketiga, memahami fungsi Microsoft Office. Yang keempat, kemampuan komunikasi yang baik. Yang kelima, kemampuan menulis. Dan yang terakhir, manajemen waktu yang baik. Di sini kita menyediakan pelatihan seperti yang pertama, mampu menggunakan Microsoft Excel, dan yang kedua, mahir bermain laptop, dan yang ketiga, mencatat seluruh transaksi penjualan. Jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan sebanyak 2 orang. Perkiraan mulai bekerja yaitu tanggal 2 Januari 2023. FTA atau full time equivalent yaitu 48 jam per minggu. Perkiraan durasi kontrak adalah 2 tahun.